Oke, saya akan share screen melanjutkan dulu yang kemarin ya, karena ada beberapa soal yang belum selesai kita bahas. Kemarin kalau tidak salah tuh sampai dengan nomor berapa, 28 atau berapa, sebentar ya, saya buka dulu. Bukan. Terakhir kemarin sampai 23 ya. Terakhir ini kan ya tentang kalor jenis ya, menggunakan hukum kalor ini, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Sekarang saya lanjutkan ke nomor 24. Oke, sudah terlihat pada Bapak Ibu semua pembahasan saya. Nomor 24. Berikut ini yang 23 kemarin, Mbak. Ya, yang sampai 30 kemarin itu kan terakhir sampai 23 toh. Jadi ini saya lanjutkan dulu ya. Enggak, maksudnya screen-nya belum ke atas di tempat saya. Ini sudah di 24 saya. Bon. Ya. 24 ya. Berikut ini adalah dampak positif globalisasi. Langsung saja pertanyaannya nggih. Di antara dampak tersebut yang termasuk dampak positif di bidang ekonomi. Jadi jenengan langsung saja baca soalnya dulu, baru mencari yang di bidang ekonomi itu yang mana. Nah, di sini yang masuk dalam bidang ekonomi kan kalau demokratisasi, transparansi pemerintahan, ini berarti di bidang politik ya, berarti kan bukan. Nah, ini kalau hubungannya sama kemakmuran rakyat, nah rakyatnya makmur, itu berarti hubungannya dengan ekonomi. Hak asasi manusia, ini juga bukan ekonomi ya. Mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Nah, pengusaha berarti itu juga dampak di bidang ekonomi. Terus ini jelas ya di bidang politik ya nomor 5. Kalau nomor 6 meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara itu juga di bidang ekonomi. Ya, karena hubungannya dengan pendapatan di sini. Nomor 7, terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat mendorong kreativitas masyarakat. Ini kan lebih ke budaya ya, dan juga tentang gaya hidup masyarakat. Jadi bukan ekonomi. Kalau nomor 8, makin terbukanya pasar internasional. Nah, namanya pasar ya pasti hubungannya dengan ekonomi. Sehingga di sini yang merupakan dampak positif di bidang ekonomi adalah nomor berapa saja tadi? 2, 4, 6, dan 8. Sehingga sudah jelas nggih kalau jawabannya adalah yang A. Dan saya mohon tidak dihafalkan, tetapi dipahami tadi, oh rakyatnya makmur. Nah, berarti itu ekonominya meningkat. Oh, ada pengusaha, berarti hubungannya juga ekonomi. Kerja, kesempatan kerja dan devisa negara. Pendapatan negara kan di sini itu juga ekonomi. Yang ke-8 makin terbukanya pasar internasional, itu juga dalam bidang ekonomi. Nomor 25, pada saat menyusun RPP, indikatornya adalah sebagai berikut. Aktivitas yang dilakukan Pak Ageng untuk memulai mengajar pada materi tersebut adalah apa di sini? Sini kan melakukan perkalian pecahan desimal ya, berarti hubungannya dengan matematika. Maka untuk kegiatan memulai pada pembelajaran, apa yang dilakukan? Apakah memberikan kuis atau mengikatkan kembali atau menceritakan kehidupan sehari-hari atau memutar video atau memeriksa kesiapan? Nah, di sini biasakan ketika awal pembelajaran itu kita melakukan apersepsi. Nggih toh Bapak Ibu, kalau kita awal mau mengajar itu kan kita lakukan apersepsi. Apersepsi itu artinya apa? Apersepsi itu kan mengaitkan, nggih toh? Mengaitkan pembelajaran yang nantinya akan diajarkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Sehingga anak nanti tahu, Bu, Pak, oh aku belajar ini nanti hubungannya dengan itu gitu. Jangan sampai kita seperti guru-guru zaman dulu yang menerangkannya hanya konsep, tapi kita kan kadang nggak tahu kita buat apa toh belajar itu. Nah, kan kita tidak tahu toh. Itu kenapa? Karena tidak dihubungkan dengan kehidupan
sehari-hari atau kehidupan nyata. Maka inilah pentingnya kita sebagai guru, apalagi Merdeka Belajar ini, kita harus biasakan sebelum mengajar, kita kaitkan dulu materi kita yang akan nantinya kita pelajari dengan kehidupan nyata yang bisa ditemui oleh siswa kita. Sehingga jawabannya adalah yang C, kegiatan apersepsi, ini teorinya Ausubel. Nomor 26. Nah, kemarin muncul ya soal seperti ini ya, tentang kompetensi guru. Saya rasa panjenengan juga sudah paham ya. Kompetensi kan ada 4. Apa saja? Kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi profesional, gitu. Kemudian kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial ya. Mulai ya pedagogi, kemudian profesional, kemudian kepribadian, kemudian sosial. Nah, di sini kalau kompetensi pedagogi itu hubungannya dengan apa? Dengan pelaksanaan pembelajaran dan juga peserta didik, gitu. Cara mulang sing bagus tuh gimana toh? Nah, cara mengajar yang membuat anak termotivasi belajar tuh yang seperti apa toh? Atau bagaimana cara mendidik dan membimbing siswa? Itu namanya kompetensi pedagogi, ya. Nah, kalau profesional itu lebih kepada materi pembelajarannya. Jadi kalau guru yang punya kompetensi profesional, yo cirine apa? Sebelum mengajar mesti malamnya dibaca terlebih dahulu, karena nanti kita akan menemukan cara supaya materi ini bisa dipahami oleh siswa kita. Nonton ya? Itu profesional. Jadi kalau pada guru SD kita disebut profesional kalau kita menguasai berapa mata pelajaran, Bu, Pak? Kalau guru SD itu 5. Ya. Jadi jenengan tuh tidak hanya ngajar materi SD saja, tapi harus menguasai 5 bidang ilmu, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga matematika. Itu menunjukkan panjenengan profesional. Kalau kepribadian itu ya pasti semua sudah tahu ya. Pribadi seorang guru sing digugulan ditiru tuh pribadinya seperti apa. Kalau sosial itu hubungannya dengan apa? Hubungan dengan orang lain ya, dengan masyarakat. Itu namanya dengan teman sejawat. Nah, itu namanya kompetensi sosial. Di sini sudah saya berikan di pembahasan ya. Menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, ini berarti hubungannya piye carane besok mulangnya supaya berhasil, ngajar supaya berhasil, anak bisa paham. Itu namanya kompetensi pedagogi. Yang kedua, kalau membuat peta konsep materi esensial, nah ini garis bawahinya materi, ya. Materi. Kalau materi itu berarti masuknya bukan lagi pedagogi tapi apa? Profesional. Nah, ini maka profesional. Kalau yang ketiga, mengelola kelas dan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar piye carane kelasnya dikelola. Kadang saya juga heran loh, ada guru di kelas kok bocah ki ruamene kados pasar. Ya kan, jangan pernah nggak menemui punya teman seperti itu. Ada gurunya di dalam kelas, tapi ternyata guru tersebut belum mampu mengelola kelas dengan baik. Jadi kelasnya masih seperti pasar pindah, padahal bukan kegiatan diskusi di situ. Ya, itu namanya mengelola kelasnya belum bagus. Yang kedua juga lingkungan belajar, itu masuknya dalam pedagogi. Kalau yang keempat, mengidentifikasi materi ajar. Nah, sekali lagi di sini poin pentingnya apa di sini? Materi ajar. Maka materi ajar itu masuknya juga profesional. Nah, kayak kemarin jenengan kan awal-awal PPG itu kan diminta ya mencari miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi, gitu, yang kita pelajari kok ternyata kita masih miss dalam konsep tersebut. Maka itu masuknya juga profesional.
nasional. Kalau yang kelima, menjadi tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat berarti di sini kompetensinya adalah kompetensi sosial. Jadi sudah jelas nggih? Jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Ada pertanyaan tidak ini terkait kompetensi guru? Tidak? Oke, saya lanjutkan di nomor 27. Nah, di sini nanti bisa dibaca sendiri nggih. Kalau kompetensi pedagogi itu kita harus paham kalau peserta didik kita itu karakteristiknya berbeda-beda, gitu. Terus kita juga belajar tentang teori belajar kan di PPG kemarin kan belajar tentang teori belajar, ada behaviorism, konstruktivism, kognitif sama humanistik. Terus yang ketiga itu tentang kurikulum. Kurikulum itu apa? Silabus, RPP, Prota, Prosem. Nah, kalau yang keempat kita juga harus memberikan pembelajaran itu harus mendidik. Ya, jadi mendidik itu tidak hanya sekedar pintar, nggih. Nah, tetapi bagaimana caranya ya murid kita menjadi manusia yang seutuhnya. Terus ini tugas kita juga harus mengembangkan potensinya peserta didik. Nah, peserta didik potensinya ke seni ya harus dibina di bidang seni, jangan hanya kognitif terus. Kalau potensinya di bidang katakanlah olahraga ya di bidang olahraga. Terus yang ini cara berkomunikasi. Nah, guru tuh kuncinya menurut saya tuh pandai berkomunikasi ya, sehingga nanti siswa bisa memahami pembelajaran yang telah disusun oleh guru tersebut. Serta yang ketujuh yaitu tentang penilaian dan evaluasi belajar. Nomor 27. Berdasarkan data BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tahun 2020, nampak bahwa bencana puting beliung mendominasi bencana alam di Indonesia selama 2010 sampai dengan 2019. Faktor yang mendorong terjadinya bencana angin puting beliung adalah, nah, puting beliung itu biasanya terjadi pada musim apa? Apakah musim kemarau, penghujan, atau pancaroba? Pada musim pancaroba. Jadi perubahan musim. Entah itu dari penghujan ke kemarau ataupun dari kemarau ke penghujan. Itu kapan terjadinya angin puting beliung. Nah, sekarang di sini ada dua. Sekarang saya tanya, pancarobanya ketika kemarau panas atau ketika hujan? Kalau puting beliung itu, Bu, ada nggak di sini? Oh, jenengan nggak ada yang di daerah Wonogiri ya. Ini rumahnya Ngawi semua ya. Kalau Wonogiri itu dekat waduk apa itu? Gajah Mungkur ya. Yang di Wonogiri itu sering terjadi puting beliung, apalagi kalau pas hujan, mendung peteng dedet nih kok. Terus muncullah angin puting beliung. Ya, biasanya memang di danau, di atas waduk kayak gitu. Nah, itu kenapa terjadi? Karena di sini, Bu, Pak, saya tadi juga sudah mencari apa sebab terjadinya angin puting beliung. Jadi nanti jenengan biar tidak hanya sekedar hafalan ya, tapi benar-benar paham. Jadi angin puting beliung adalah dampak dari awan cumulonimbus. Cumulonimbus niku napa? Nak kita ngarani niku mendung. Nggih. Mendung itu awan cumulonimbus. Dari kata cumulus, cumulus itu menggumpal-gumpal, nimbus itu mau terjadi hujan. Nah, itu kan namanya awan mendung, itu awan cumulonimbus. Awannya itu kecepatannya tinggi sehingga berbentuk pusaran. Nah, itulah yang terjadi sehingga menjadi angin puting beliung dan tumbuh selama periode musim hujan. Peralihan dari musim penghujan ke kemarau atau sebaliknya, tetapi terjadinya itu pada periodenya yang musim hujan. Berarti di sini yang mana? Yang ini ya.
musim penghujan yang dingin ya, karena terjadinya itu ketika memang mendung. Tapi pada saat pancaroba, justru kalau musim penghujan kayak gini malah tidak muncul angin puting beliung ya. Tapi kalau pas mau perubahan, baik itu dari penghujan ke kemarau atau kemarau ke penghujan, itu terjadi. Tapi terjadinya karena ini ya, karena hawa yang dingin sehingga muncul tadi awannya namanya awan cumulonimbus. Jadi jawabannya adalah yang E. Saya lanjutkan di nomor 28. Salah satu indikator kelas rendah adalah 3.6. Mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi. Baik itu produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Pertanyaannya, Bu Sri guru di SD kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi. Nah, berarti di sini ada unsur apa, Bu? Pak, motivasi. Ketika memberikan materi ajar KD tersebut. Nah, tadi kan tentang apa sih? Tentang teks informasi. Tapi teks informasinya sudah dibatasi, Bu. Pak, tentang apa? Perkembangan teknologi di lingkungan setempat. Walaupun ini kan nanti memang pada akhirnya belajarnya tuh lingkungan setempat. Tetapi yang ditanyakan tuh motivasinya dulu supaya anak nanti termotivasi untuk mencari isi. Maka yang mana yang dilakukan? Ya, sudah jelas ya. Berarti di sini menampilkan contoh berita di koran tentang kereta super cepat yang ada di Jepang. Ya, kenapa? Karena dengan seperti itu kan anak termotivasi ya. Wah, di Jepang ternyata sudah ada kereta yang super cepat. Kenapa yang ditampilkan itu contoh berita, bukan video? Karena tadi KD-nya apa KD-nya? KD-nya adalah isi teks informasi. Nah, mungkin kalau anak kelas bawah bisa dengan cara berita yang ada di koran. Jadi nanti ditanya, apa isi berita tersebut? Nah, secara tidak langsung anak kan bisa menjawab ya. Kalau isinya ini Bu, ada kereta super cepat yang ada di Jepang gitu. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, lanjut ya. Kenapa tidak memberi pesan agar anak didik selalu berhati-hati ketika naik angkot? Nyambung nggak ya ini ya? Kan nggak nyambung. Gitu. Membagikan tugas untuk mengamati alat komunikasi di sekitarnya. Ya, ini kan yang ditanyakan menyampaikan motivasi ketika memberi materi. Nah, ini kan juga kurang tepat. Apalagi membuat kesimpulan. Ya. Sudah? Oke, jadi kata kuncinya teks informasi dan juga teknologi. (29) Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 BPS dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia, ternyata ini Bu kesimpulannya, 57,5% penduduk Indonesia itu konsentrasi di Pulau Jawa. Benar ya, kebanyakan di Pulau Jawa. Dan yang di Papua Barat itu ternyata jumlahnya hanya segini loh, kurang dari 1%. Padahal kalau kita lihat ukuran luas pulaunya, lebih luas mana ya? Mungkin ya nggak terlalu, selisihnya nggak terlalu banyak ya antara Jawa sama Papua, tapi ternyata padat penduduk di Jawa, Madura, dan Bali. Apa ini penyebabnya? Nah ini, pasti namanya orang hidup, orang tinggal itu mendekati tanah yang subur. Nggih mboten? Apa ada orang yang mau tinggal di tanah yang gersang? Ya kan? Karena apa ya? Karena kalau di tanah yang subur itu apa-apa bisa tumbuh gitu.
Sedangkan kalau yang di tanah yang gersang tuh sulit. Terus selain itu apa? Ya karena di Jawa merupakan pusat pemerintahan yang terletak di Jakarta. Sehingga itulah kenapa sekarang juga pusat pemerintahan kita rencananya ya atau sudah proses ya mau dipindah. Nah, itu karena apa? Mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa. Sehingga jawabannya sudah jelas ya, yaitu yang A. Sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga, salah satu siswa yang selalu izin. Ada satu siswa yang selalu izin. Tidak mengikuti pembelajaran olahraga. Terus dia juga membawa surat keterangan dokter. Maka bagaimana Bu kira-kira kalau misalnya panjenengan menjadi guru olahraga, terus ada tuh satu siswa yang tidak pernah ikut olahraga, tetapi membawa surat izin dari dokter. Maka bagaimana? Apakah didiamkan saja? Oke, kamu duduk di samping gitu terus. Terus dia sama sekali tidak mendapat pelajaran olahraga? Apa yang dilakukan kira-kira sebelum kita melihat opsi dulu? Secara nalar kita mesti kita akan apa sih? Akan mencari tahu, ya kan? Mesti kita akan cari tahu loh, kenapa toh kok siswa ini tuh sampai ya kan, sampai nggak boleh ikut olahraga. Nah, selalu izin kan ya. Nah, berarti yang mana di sini? Yang mencari tahu, Mbak. Ya, mencari tahu sakitnya, betul. Karena itu naluri kita kan seperti ini ya. Kita akan cari tahu, kenapa? Kan kita terus mesti bertanya, toh, kenapa kok tidak pernah ikut pelajaran olahraga. Nah, ini yang betul. Mencari tahu sakitnya siswa dan alasannya apa. Tidak dibolehkan mengikuti olahraga. Ini sampai nomor 30 sudah ya. Saya close dulu. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Enggak mau ya, sebentar ya. Hmm, 31. Nah, nanti kita diskusi ya, karena saya kan kemarin baru selesai ngetik materinya ini. Terus sudah saya ketik semua sampai 100 soal ya kemarin. Sudah jalan cetak belum ya? Ada 33 halaman. Kemarin saya izinkan untuk mencetak ya. Jadi ketika seperti ini, sebenarnya enaknya jenengan buka soalnya panjenengan yang sudah jenengan cetak. Apa sudah dicetak atau belum ya? Belum, Bu. Nah, terus yang tadi gimana? Yang tadi nyatet aja gitu. Iya, nyatet. Enaknya jenengan nyetak, terus nanti ketika pembahasan kayak gini, jenengan coret-coret itu cetakan jenengan. Kalau jenengan hanya nyetak pembahasan, itu artinya tidak jenengan coba mengerjakan terlebih dahulu. Oke. Yang 100 soal itu yang Bu Intan share kemarin itu. Tadi malam. Iya, tadi kan saya semalam tuh kan sampai karena 101 kayaknya ya, ya Mbak. Iya, betul, 101. Itu udah satu file dari nomor 1, Bintan. Sudah, dari nomor 1. Dari nomor 1 itu. Iya. Kemarin kan saya sarankan untuk dicetak supaya ketika kayak gini enak kita jenengan buka soalnya jenengan, saya bahas gitu. Soalnya enggak terus gimana? Jenengan ini nyatet apa hanya melihat? Nanti hanya melihat apa bisa membekas gitu. Zoom-nya lewat HP toh, Mbak. Print-printan, bukan print-printan yang soal dikasih Mbak Intan itu dibuka juga. Nah, nanti tinggal digaris bawain pakai ini, di highlight apa di stabilo itu loh, lewat filenya itu.
Oh, pakai Nah, file. sebenarnya rencananya mau nyetak cuma Iya, dicetak aja sebenarnya biar enak. Kan Yang 30 ini kemarin tak cetak, tapi yang 100 soal ini belum sempat, jadi belum. Iya. nanti ya. mau Ya, siap. Santai ya. Karena ya yang Mas maaf Wintan, yang rekap ya. hari Senin itu belum dikirim ya, hari Senin. Sudah Karena nih? saya ketik. Oh, Sudah. Sudah langsung seketika saya kirim. Oh, ya Manjat maaf. Ya. Belum Yang buka. ada gambar YouTube itu loh. Oh, alah. Iya, Bu, Bentar ya. makasih. Yang ada gambar YouTube. Oh iya, Bu Intan, makasih. Yes, Nah, ini kan kemarin saya sudah ketikan soal tuh, saya usahakan Suaranya hilang ya. Cek. Terdengar, ya. Sudah? Ya. Sudah. Lanjut, Bu. Oke. Ini yang nomor kan kita ada 31 sampai 100 soal, tapi karena persiapannya belum dicetak semua, belum semuanya ini. Gimana ya enaknya? Jenengan nulis jawaban di buku gitu ya? Di kertas Mbak, sudah ditulis jawabannya. Kalau saya ini zoomnya di HP, tapi buka file nanti tinggal ini boleh, siap. Itu nggih. Jadi jangan melihat saja, karena kalau melihat terus nanti lupa gitu maksud saya. Ya. Lanjut ya, saya di nomor 31. Berarti nanti soalnya hanya ini saja ya? Hanya 101 soal ini saja nanti yang mau dibahas. Nah, kemarin di sama Pur itu yang blog-blog itu nggak jadi. Ya, itu yang kemarin saya yang share blog itu ya. sudah ini sudah saya buka juga. Diganti di Word apa belum ya? Ya, itu hampir semua soal kebanyakan sudah sama. Sama juga nggih. Ya. Ya, berarti sama itu ya nanti ya. Ini saya bukakan blognya dulu ya. Ini kan? Iya. Oke. Ya, ini. Oke. Sambil dibaca bersama, didiskusikan bersama, sambil dicari tahu yang benar yang mana. Jangan langsung percaya. Ya. Oke, nomor 1. Salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif. Nah, berarti di sini sudah digarisbawahi ya. Perkembangannya adalah kognitif, Bu, Pak. Yaitu pada tahap operasional konkret. Sambil bahas saja dulu. Kalau operasional konkret itu teorinya siapa ya? Ada yang tahu? Operasional konkret teorinya siapa ini? P, kata kuncinya, ayo. Piaget, ya. Piaget ini ada 4 tahap kognitif, teori kognitif. Nanti sambil oh ya udah gini aja nggak apa-apa deh ya. Di screenshot aja ya nanti ya kalau setelah saya selesai membahas. Piaget teori kognitif ada 4 tahap apa saja coba? Sensori motori usia 0 sampai 2 tahun. Sensor motor ya. Yang kedua operasional konkret usia 2 sampai 7 tahun. Terus yang ketiga operasional formal 7 sampai 11 praoperasional ya ini sorry. Iya, yang nomor 3 operasional. Operasional. Nah, ini yang operasional konkret itu kelas bawah ya. Operasional konkret itu kelas bawah. Jadi 7 sampai 11 tahun. Terus sudah masuk ke operasional formal. Formal tuh mulainya sebenarnya kelas 4 ya. Operasional formal itu 11 sampai dengan 17 tahun. Nah, ini jenengan harus tahu bedanya nggih. Kalau jenengan ada soal sensori motori, bayangkan putrane jenengan atau yang belum punya putra ya keponakan atau anak-anak lah. Yang usianya 0 sampai 2 tahun tuh bisanya apa? Bisanya kan baru menanggapi rangsang ya, nggih toh?
Coba ini dipegang, ya memegang. Ada suara, dia bergerak ke suara. Gitu. Anak kecil lihat api malah mau dipegang. Istilah kan kayak gitu. Kenapa? Karena ada sebuah sensor, ada sebuah rangsangan, dan dia akan bergerak menuju rangsangan tersebut. Ya. Kalau kedua praoperasional, jenengan membayangkannya anak TK PAUD. Ya. Dia sudah sudah tahu misalnya kalau oh ini kotak, ini lingkaran, tapi dia tidak tahu ketika ditanya kok bisa ini disebut kotak gitu. Bisa jelaskan nggak? Nggak bisa. Dia hanya mau menuju operasional tetapi belum bisa menjelaskan dengan kaidah keilmuan. Jadi masih egosentris, masih sudut pandangnya dari dirinya sendiri. Tahu, oh ini jendelanya dihitung 1, 2, sampai 5 bisa. Tetapi mungkin ketika ditanya, coba sekarang jendelanya 3, yang di sana jendelanya 4. Berarti berapa jumlahnya? Mungkin belum bisa, karena dia belum bisa melakukan operasional, belum bisa menambahkan, belum bisa mengurangkan. Gitu. Secara wajarnya itu seperti itu. Tapi kalau orang tuanya terus dilanjutin nomor 30-nya, Bu. Kalau misal orang tuanya mendidik, terus misalnya dengan cara dia ikut PAUD, terus dia bisa, nah itu artinya beda ya, itu ada usaha tersendiri. Tapi kalau secara normalnya, anak pada tahap praoperasional itu baru bisa membedakan, tetapi belum bisa melakukan operasional. Oke? Kalau yang ketiga, operasional konkret, anak kelas bawah, itu hubungannya dengan apa sih, Bu? Sekarang saya tanya, operasional konkret itu hubungannya dengan apa? Kalau jenengan guru kelas bawah. Benda nyata. Iya, betul, good. Benda. Berarti benda itu namanya apa sih? Kalau di pelajaran? Benda Media. yang dibawa guru, iya, good. Media. Berarti intinya di sini kalau kita belajar teori kognitif dari Piaget sebagai guru kelas bawah, Anda akan menekankan proses belajar yang bagaimana, Bu? Apakah pakai problem based learning, project based learning, atau yang penting ki nggawa alat peraga media? Medianya yang ditekankan. Iya, betul. Nah, di situ, ya kan? Mau pakai problem based learning lah, nek medianya nggak pas juga percuma. Jadi jenengan mau mengajarkan anak kelas bawah tuh mulailah dari benda yang konkret, ya. Mau menjumlahkan suruh bawa kelereng ke sekolah dulu, gitu. Mengurangkan juga sama, pakai kelereng. Kelerengmu coba diberikan kepada teman kamu, nak. Nah, pakai benda. Perkalian juga gitu. Ini dimasukkan ke kantong ya, nak ya. Bu guru punya 2 kantong, masing-masing isinya 5. Itu kecil itu ya, Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Dengan menggunakan media benda nyata. Berarti kira-kira pada soal ini, sesuai dengan tahapan tersebut, saya tanya, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada hal apa, Bu? Kalau setelah kita simpulkan bersama. Yang C ya, Bu, harusnya ya? Iya, yang C, betul. Ya, jadi saya nggak pengen langsung menjawab, saya pengen yang menyimpulkan panjenengan. Saya kan hanya memberitahu, oh teorinya tuh seperti ini. Kalau metode pembelajaran tuh lebih ke ketika dia operasional formal. Anak kelas 4 tuh sudah mulai kita ganti-ganti metodenya ya. Kadang problem, kadang project, kadang kontekstual, kadang discovery, inquiry gitu. Karena dia nanti jenuh kalau pakai satu metode saja. Tapi kalau kelas bawah tuh belum ke metode, melainkan apa? Media sama alat peraga. Kira-kira ada yang mau berkomentar dulu? Tidak, sudah yakin dan setuju kalau jawabannya ini media? Ya, C ya. Nih. Sudah? Saya capture dulu. Oke, saya lanjutkan ke nomor 2 nggih.
Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru, terdapat indikatornya ini, Bu. Membuat denah kelas. Membuat ini berarti apa ya? Kompetensinya kognitif atau keterampilan? Saya tanya dulu. Keterampilan ya, Bu. Keterampilan. J kan, keterampilan. Terus saya tanya lagi, Bu. Kalau membuat denah kelas itu dilakukan dengan keterampilan kan penilaiannya ada 3 ya. Apakah dengan praktik, ataukah dengan produk, ataukah dengan proyek? Kalau kira-kira membuat denah, apakah praktek cara gambar denahnya, itu namanya penilaian praktik atau kinerja, nggih. Ini berarti nanti yang dinilai cara atau langkahnya dia, langkah demi langkah membuat denah. Bisa saja ya, gurunya yang biji langkah-langkahnya, bener ora sih cara dhek nggawe denah. Atau produk, kalau produk itu yang dinilai apanya? Denahnya, hasil akhirnya. Hasilnya. Ya. Atau yang ketiga itu menggunakan proyek. Proyek itu sama sih, yang dinilai denahnya, tetapi di sini ada apa bedanya proyek sama produk, coba? Apa bedanya? Nah, Di ini Bu, proyek kadang-kadang yang kita apa ya, masih miskonsepsi ini ya, seperti ini kita membedakan antara itu penilaian proyek, produk. Iya, betul. Di sini, Bu, bedanya. Kalau produk itu yang jenengan nilai hanya denahnya saja. Tetapi kalau proyek, Bu, dalam pembuatan denah ini tidak bisa satu kali jadi. Harus ada jangka waktu dan perencanaan. Misalnya hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, gitu. Itu namanya proyek, ya. Contoh proyek misalnya, contoh loh ya, ini kalau pengen tahu ilustrasinya. Jenengan meminta anak melakukan praktikum percobaan mengukur tinggi pertumbuhan kecambah. Saya tanya, kalau jenengan memberikan, kan ini kelas 4 ya, misalnya saya ngajar kelas 4 kan materinya tentang pendekatan, matematikanya nggih. Matematikanya kan tentang pendekatan atau pembulatan. Nah, dalam pembulatan anak-anak tuh modelnya saya suruh ini. Saya suruh menanam biji kecambah, terus saya minta dia mengukur setiap hari, Bu. Diukur setiap hari biji kecambahnya itu panjang atau tingginya berapa. Lah ini berarti masuknya yang apa ini? Praktik, produk, apa proyek? Proyek ya, Bu. Proyek, iya. Jadi karena ada jangka waktunya ya. Iya, ada jangka waktunya. Nah, sekarang sudah bisa menyimpulkan kan? Proyek itu cirinya ada jangka waktunya. Ada perencanaannya, nggak bisa tiba-tiba selesai. Oke, beda ketika hanya produk. Produk tuh hanya ya wes hasil tok. Kayak membuat anyaman misalnya dikerjakan di kelas, selesai, sudah itu produknya yang dinilai. Nah, sudah paham ya sekarang ya? Ini kan Ya, mau Bu. membuat denah. Denah kan tadi sudah saya denah kelas. Nah, denah kelas berarti dia harus melakukan pengamatan dulu kan? Yang diamati apa? Diukur, ya toh? Diukur panjang kelasnya berapa, mesti kan gitu kan? Lebar kelasnya berapa, gitu ya? Nggak tiba-tiba langsung buat denah kan? Nah, pasti disuruh dulu, anak-anak, besok kamu bawa meteran ya ke sekolah. Nah, nanti silahkan diukur
Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dengan skala tertentu, nanti kamu gambar denahnya, beserta denah meja kursi, letak meja kursinya misalnya. Nah ini kelas 5 bisa dengan seperti ini. Itu nanti masuknya ke dalam proyek, karena tidak bisa sekali jadi. Ya toh? Nah, kalau tidak bisa sekali jadi, mungkin hari pertama baru mengukur dulu. Terus nanti membuat panjang dan lebar pada peta, baru nanti digambarkan pada peta. Itu proyek. Nah, sekarang dalam pembelajaran yang dilakukan apa? Apa mau tes lisan? Apa mau observasi? Pengamatan tadi ya. Apakah mau jurnal? Apa tes tertulis atau demonstrasi? Yang mana, Bu? Maaf, kalau demonstrasi itu cirinya bagaimana, Bu? Penilaian Ya, demonstrasi. kalau demonstrasi itu bukan ciri penilaian ya. Demonstrasi itu cara atau teknik mengajar. Demonstrasi itu artinya guru memberikan, dengan pernah tahu demo masak tuh ya. Demo masak itu berarti diperlihatkan. Ya toh? Dipraktekkan caranya. Iya, betul. Jadi gurunya memberitahukan caranya, nanti siswanya mengikuti apa yang sudah didemonstrasikan oleh gurunya. Paham ya? Itu namanya demonstrasi. Misalnya, apa Bu contohnya demonstrasi? Nah, jenengan kan mesti bertanya begitu. Misalnya saya minta anak kelas berapa ya, teks prosedur tuh kayaknya anak kelas berapa ya? Ya saya lupa. Pernah itu teks prosedurnya tentang cara membuat jus. Ya tahu Bu. Gurunya mencontohkan dulu. Ini anak-anak, cara membuat jus pertama kita nyalakan dulu blendernya. Nyalakan ini, hubungkan kabel ke stop kontak, kemudian ini tekan nanti tombol on. Tapi nah seperti itu loh Bu. Kan gurunya mendemonstrasikan. Nah, itu ya. Tapi kalau observasi itu siswanya langsung mengamati. Jadi misalnya coba anak-anak kamu mengobservasi bagian tumbuhan. Nah di sekolah kita kan ada tumbuhan nih anak-anak. Kamu cari satu tumbuhan terus kamu amati tumbuhan itu ada bagiannya apa saja. Sudah bisa membedakan Bu antara observasi sama demonstrasi. Sudah paham atau belum? Ya. Sudah. Berarti kalau observasi itu sama dengan pengamatan gitu, Bu? Iya, betul. Observasi itu mengamati. Tapi kalau demonstrasi itu ya kayak itu, kita sedang mendemokan sesuatu. Ya. Ya, sekarang saya bertanya terus yang tepat yang apa ya ini ya kalau mau membuat denah? Observasi, penilaiannya apa Ya. ya ini? Harusnya kan produk proyek itu ya Bu. Kalau di sini nggak ada pilihannya, ini berarti kita yang mendekati observasi ya mungkin. Kalau penilaiannya itu benar pakai ini praktek, produk, proyek. Tapi di sini instrumen Bu. Instrumen itu alatnya. Alat yang jenengan gunakan ketika anak itu sedang melakukan kegiatan membuat denah. Ya, instrumen itu kan artinya alat. Nah, cara penilaian. Iya, kalau cara penilaian, ini tadi yang saya jelaskan ini cara atau jenis penilaian. Oke, ini jenis penilaiannya. Kalau instrumen itu alatnya atau ya apa ya, kelengkapan ya, itulah instrumen ya. Saya rasa mendekati alat ya. Lah terus gurune bijine nganggo napa? Ngoten lho maksudnya. Nak bocahe kan proyek. Lah gurune bijine nganggo napa? Apa dibedheki? Apa diamati? Gurune ngamati bocah kae piye? Oh iya wis bener kae ngukure kae. Oh sing kae ngukure jek kleru. Nah, terus diamati lagi, leh ngitung denah bener apa ora? Gitu, itu namanya jenengan sedang mengobservasi. Tapi kalau jurnal, itu penulisan di dalam jurnal. Kayak kita menilai sikap itu loh Bu, itu masuknya jurnal. Jurnal itu untuk penilaian sikap. Misalnya hari ini ada siswa saya berkata kotor, saya tulis,
oh anak ini hari ini berkata kotor. Nah, seperti itu jurnal guru. Paham? Kalau tes tertulis jenengan paringi soal, bocah garap. Atau jenengan minta anak demonstrasi. Anak mempraktekkan di depan kelas. Yang betul yang? Observasi. Iya, betul sekali, observasi. Jadi jenengan diam-diam akan mengamati, nggih toh? Leh ngukur panjang lebarnya sudah betul atau belum, nggih. Terus cara ngitung skalanya atau cara membuat skalanya bagaimana, cara membuat panjang pada gambar dan lebar pada gambar. Dong nggih, berarti jenengan akan melakukan sebuah tindakan berupa observasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tadi jenis penilaian keterampilan, mohon ditambahin nggih. Jadi jenis penilaian keterampilan itu dengan entah jenengan mau pakai praktek yang mau jenengan nilai langkah-langkahnya, produk itu hasilnya, proyek juga hasilnya, tetapi dengan jangka waktu tertentu. Tapi kalau instrumen penilaian itu alatnya, jenengan bijine ngagem nopo. Oke. Sudah, bisa saya lanjut ke nomor 3? Bisa, Bu. Ya, siap. Yang penting jenengan plong yakin dan percaya Rien, soalnya nek hanya sekedar percaya saya ya jangan ya. Jadi harus benar-benar yakin nek jawabannya ya memang benar-benar observasi. Nomor 3. Ini kemarin sudah saya bahas ya. Ya, tapi kita bahas lagi nggak apa-apa. Hari Raya Idul Fitri Hijriah itu berarti kalender apa niki? Kemarin sudah kalender Hijriah. Kalau yang ini kalender Masehi, gitu. Perbedaan tanggal ini karena kalender Masehi titik-titik. Berarti yang ditanyakan tentang apa, Bu? Tentang kalender Masehi. Benar nggak kalender Masehi itu berdasarkan rotasi bumi? Benar nggak? Halo. Boten. Halo. Iya. Tak kira ditinggal tidur gila kuat ini. Ya, kalender Masehi kemarin menggunakan apa nggih? Masehi kemarin menggunakan revolusi bumi. Iya, betul. Revolusi bumi ini artinya apa? Bumi mengelilingi matahari. Good. Berarti yang A sudah pasti salah, Bu. Kalau salah sudah jangan dibaca lagi. Belakangnya ini nggak usah jenengan baca lagi, nggih. Wong kalender Masehi kok dibuat berdasarkan rotasi bumi, ya sudah mesti salah gitu. Sekarang yang B. Kalender Masehi titik-titik dan kalender Hijriah. Oh, salah ya. Mosok Masehi dan Hijriah semuanya menggunakan revolusi bumi. Kan salah ya. Yang revolusi bumi itu hanyalah kalender Masehi. Yang kalender Hijriah menggunakan apa kemarin? Revolusi bulan. Ya. Itu pasti keluar loh, Bu, soal ini ya. Jadi harus benar-benar dipahami ya. Jadi kalau kalender Hijriah itu menggunakan revolusi bulan. Bulan mengelilingi apa? Bulan mengelilingi bumi. Ini nggih. Berarti yang B salah nggih. Yang C, kalender Masehi dibuat berdasarkan revolusi bulan. Benar apa salah di sini? Ya salah, wong kalender Masehi kok revolusi bulan. Yang betul kan revolusi bumi. Yang D, kalender Masehi dibuat berdasarkan revolusi bumi, betul? Ya. Sedangkan kalender Hijriah revolusi bulan juga betul. Yakin nggih niki nggih? Berarti jawabannya yang D. Gimana? Sudah paham?
bahas gini ya paham, nanti kalau dihadapkan soal kadang-kadang Nanti Bu, nanti tak kasih Google Form. Jadi nanti tak buatkan soal. Jenengan harus ngerjakan di Google Form nanti. oke, Ya, siap Mbak. Bu. Ya. Biar berlatih ya. Iya. Makanya ini di awal ini, minggu ini, target saya tuh selesai bahas dari blog ini dan dari 100 soal. Minggu depan, jenengan latihan pakai Google Form. Gitu nggih? Soalnya nek ngene iki kan ya gampang, bareng-bareng gitu loh Masnya. Betul toh? Nah, nanti kalau sudah di Google Form kan harus dikerjakan sendiri. Jadi nanti jenengan mendapat keuntungan di minggu depan itu latihan soalnya dengan Google Form. Tapi nggih harus sabar karena nggih kegiatan Tadi kok nggak melanjutkan yang nomor 30 tadi kenapa nggih? Lah ini banyak yang belum nyetak. Saya kasihan nih. Kalau yang sudah siap nggak apa-apa. Lah yang belum siap kan kasihan. Makanya ini saya bahas ini dulu. Lah nanti besok baru saya bahas lagi di nomor 31. Kalau ini kan nanti ini tak ketikkan soal sama pembahasannya. Kalau yang di soal tuh karepe saya tuh dikerjakan dulu gitu loh Bu. Enggak langsung bahas. Nah, ternyata banyak yang belum mengerjakan. Akhirnya tidak belajar dari kesalahan. Kalau langsung terima jadi beda sama kalau jenengan mengerjakan terlebih dahulu. Itu nggih. Nomor 4. Guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka. Ya, ini benar ya. Kalau kelas 1 itu ada toh pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi ternyata banyak orang tua mengeluh, nggih mboten, anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Lah nggih sami kalih jenengan iki wau, Bu. Nak mong mersani video, nggih toh, tidak mengerjakan dulu, mesti beda. Kalau ketika mengerjakan, oh ndeknya aku mikirnya ngene yo. Oh ternyata salah, oh ternyata sing bener ini. Nanti akan beda kalau ketika jenengan sama sekali belum mengerjakan. Ya. Di sini pertanyaannya, teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Nah, kalau melihat video, kira-kira apa? Ini sama yang saya jelaskan tadi, Bu. Ada 4 tahap perkembangan kognitif. Jadi kalau kelas 1, 2, 3 itu mesti larinya di apa toh? Larinya di tahap operasional konkret. Iya, operasional konkret tadi kuncinya apa? Harus menggunakan benda nyata. Nggih toh. Nah, tapi nak mung video bocah saged mboten. Nah, kan enggak bisa. Berarti di sini ya wis pun jelas. Belajar harus sesuai dengan tahap berpikir kognitifnya, sesuai dengan teorinya Piaget. Kenapa? Karena kelas 1 itu harus ditunjukkan dengan benda konkret. Praktek nyekel tenan. Misalnya 13, 3 dikurangi 5 suruh praktek. Coba nak, itu kelerengmu berapa? 3. Kalau mau kamu berikan ke temanmu 5, bisa enggak ya? Oh enggak bisa Bu, kurang. Nah, kurang kan? Ya sudah, ini Bu Intan pinjami 10 gitu. Minjami 10 ini artinya angka depannya ini dipinjam 1 angka. Jadi angka 10 ini begitu. Jadi harus konkret dialami benar oleh anak tersebut. Jangan hanya angka-angka simbol-simbol terus ya, tapi harus konkret dulu. Paham? Ya, Bu. Ya, lanjut di nomor 5. Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai peserta didik. Benar ya? Jadi peserta didik kita sekarang tuh harus punya karakter
harus punya kompetensi, harus bisa communication. Nah, ini sudah menjadi learning loss karena anak zaman sekarang kadang kalau ditanya tidak mau menjawab, diam saja, tidak mau mengungkapkan. Itu karena ini, maka harus dibangkitkan lagi komunikasinya. Communication dalam hal ini berkaitan dengan berbagi pemikiran, menyampaikan ide, bertanya, dan juga ada solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik communication. Berarti nanti kan siswanya harus ngomong, ya kan? Kalau bahasanya intinya communication itu berbicara. Yang mana ya supaya anak didiknya nanti bisa ngomong atau berbicara? Apakah memilih pertanyaan benar salah? Dengan begini siswa berbicara atau tidak? Tidak ya. Menugaskan kelompok untuk membuat poster. Nah, kelompok ini lebih kemana ini? Collaboration. Membuat poster berarti yang apa ini? Creativity. Keterampilan. Iya, creativity kan 4C itu ada 4, Bu, Pak. Apa kemarin? Harus paham benar loh ini ya. Communication, critical thinking. Critical thinking. Ya, terus communication, terus collaboration, terus creativity. Nah, kita harus membangkitkan ini pada jiwa murid kita. Jangan sampai itu terbenam, kayak tenggelam. Bocah ora tahu pikir kritis, gak tahu ngomong, gak tahu kerja sama. Lah ini saya gumun loh. Mesti kok kerjaan kon ngerjake individu terus. Lah nak kerjaan kon ngerjakane individu terus, collaboration-nya sok kapan? Nah, harus sering-sering collaboration. Terus yang keempat creativity. Nah, sekarang saya tanya, kan tadi yang B itu sudah ya. B tadi berarti collaboration sama creativity. Kalau yang C, Bu? Guru menugaskan kelompok berarti apa di sini? Collaboration. Ya, yo harus terbiasa loh ini loh. Kelompok berarti collaboration. Membuat poster creativity. Ini sama ya, posternya hasil pemikiran dari beberapa orang. Ini juga collaboration. Jadi kerjasama. Kalau D, memecahkan masalah. Apa ini, Bu? Critical thinking. Iya, critical thinking. Loh, udah pinter semua. No. Berarti yang mana? Gagasan dalam presentasi, mengungkapkan gagasan dalam presentasi. Berarti bocah dilatih kendel berbicara, berani berbicara. Berarti di sini communication. Mengkritisi apa yang disampaikan, critical thinking. Nah, ini sudah 2 ini, sudah communication, sudah critical thinking. Itu ya, paham sampai sini? Ya, gampang toh. Jadi tuh saya paling nggak seneng nek mung apalan niku saya nggak seneng, makanya harus benar-benar paham. Ya, lanjut. Santai, nanti yo wayahe paham ya paham. Kan kita berproses. Ya. Sebuah bus dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam berangkat dari kota A pukul 7. Nah, kayak gini nanti jenengan biasakan ditulis di orak-orakan nggih. Kecepatannya 65, berangkat pukul 7, tiba pukul 19.45. Berarti waktunya berapa di sini? 19.45, ya toh? 19.45 dikurangi dengan berapa? Jam 7. Berapa jam dulu? Pak? Itu ada istirahatnya, Mbak. Ya, ini dulu. Ini kita hitung ini dulu toh ya. Waktunya lagi mau dikurangi istirahatnya. 19.45 nek berangkat jam 7 itu berarti lama perjalanannya berapa dulu gitu loh. 14 jam. Berapa? Lebih 45. 12.45. 12 jam
lebih 45 menit. Gitu. Ya, 45 lah. Terus di sini ada pemberhentian apa? 2 kali untuk istirahat ya. 2 kali 16.45 berhenti 2 kali untuk istirahat. Masing-masing 15 menit dan 30 menit. Berarti berapa menit berhentinya? 45. Ya, sehingga lama perjalanannya adalah 12 jam. 12 jam. Oke. Nah, di sini lama perjalanannya 12 jam, yang ditanyakan jarak ya. Ingat ini segitiganya segitiga Jokowi. Apa itu Jokowi? Jarak, kecepatan, sama waktu. Nah, artinya apa? Kalau mau mencari jarak ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Kalau mau mencari kecepatan, berarti jaraknya dibagi dengan waktu. Gitu, Bu, Pak. Kalau kalau cari kecepatan, jarak dibagi waktu, jarak per waktu. Kalau mencari waktu, jarak per kecepatan. Nah, yang ditanyakan ini jarak, berarti kecepatan kalikan dengan waktunya. Kecepatannya 65, waktunya 12. Coba dikalikan berapa? 65 kali 12. Dihitung sendiri. 5 ping pindho 10 siji B, Yang B, benar Bu, 780. 780. Ya. 780. Kon tahu, percaya tahu. Nah, memang harus dikerjakan sendiri ya. Oke. Paham ya? Ini intinya hanya mencari jarak, yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Oh, berarti ini kita itu Bu, saya mendapat ilmu baru mengenai Jokowi ini jadi ingat berarti. Ya. Sebelumnya konsep seperti ini belum itu. Oke, siap ya. Jadi nanti mengajarkan ke anak didiknya panjenengan juga gitu, Bu. Jadi segitiga Jokowi ini sangat membantu. Anak tidak lagi menghafal. Makanya saya kan jangan suka menghafal. Ya, Nak, jarak kecepatan gambar dulu segitiganya siapa, Nak? Jokowi gitu. Nanti kalau volume debit waktu itu juga ada, Bu. Singkatannya vokalis dewa. Nah, biasanya ngajar kelas rendah, ini kelas atas juga baru beberapa tahun ini, jadi perlu belajar lagi. Ya, sip. Vokalis, V itu volume, D itu debit, W itu waktu. Vokalis dewa. Kalau mau nyari jarak toh Bu, jaraknya ditutupi. Berarti kan tinggal ini sama ini toh. Kalau ke samping tuh dikali. Nggih. Kalau nyari kecepatan, kecepatannya ditutupi. Berarti kan tinggal jarak sama waktu. Lah ke bawah itu per. Ini loh, ini bagi. Ya. Ini per. Kalau nyari waktu, jarak dibagi kecepatan. Itu ya. Ya, alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah. Ya, dapat ilmu baru. Ya, semoga bermanfaat terus. Jenengan dapat ilmu, jenengan tularkan ke muridnya, itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Tidak ada habisnya, ya. Saya juga dapatnya juga dari guru saya. Nah, seperti itulah kenapa kita jadi guru, karena kita akan terus-menerus menularkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Saya lanjutkan ya. Ya, siap. Nomor 7. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan wadah B. Diketahui massanya sama. Massa itu
berat itu loh Bu. Kalau kita bilangnya berat itu sebenarnya salah ya. Yang betul tuh massa. Jadi kalau tanya beratmu berapa? Salah kalau kita jawab berat saya 50 kg itu salah. Itu massa. 50 kilo itu massa. Ya, jadi M itu massa. Itu yang satuannya kilogram. Tapi kalau berat itu satuannya Newton, dia berupa gaya. Jadi kalau berat itu W, dari kata weight, berat itu satuannya Newton. Caranya dengan menghitung massa dikalikan dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Nah, nanti satuannya Newton. Gravitasi besarnya berapa? Berbeda-beda, tetapi rata-ratanya kalau kita di bumi itu gravitasinya mendekati 10. Jadi misal masanya siapa nih? Bu A. Bu A masanya 40 kg. Maka beratnya adalah 400 ton. Nah, ini kalau anak fisika jenengan tanya berat jawabnya begini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan grafik tersebut, besarnya kalor yang diperlukan untuk melebur. Melebur itu dari apa jadi apa, Bu? Melebur kalau air itu dari apa jadi apa? Air Dari padat ke cair. Gila, ya, kalau air tuh dari apa jadi apa? Dari Kalau air menjadi uap. Air jadi uap, itu namanya melebur. Menguap ya, bukan. Menguap. Dari es batu menjadi air. Mencair. Es batu menjadi air mencair. Kalau melebur. Ya, mencair tuh sama artinya dengan melebur. Bentar, ada motor lewat. Mencair tuh sama artinya dengan melebur, Bu. Ya. Oh, ya. Jadi melebur itu dari es menjadi air. Dan di sini sudah dibuktikan oleh peneliti, ya saya nggak tahu, nek jenengan mau membuktikan ya boleh. Artinya apa yang mau dibuktikan? Kalau esnya itu 2 kg, maka nanti massa air setelah dia melebur seluruhnya juga akan sama. Sama berapa, Bu? 2 kg. Iya. Jadi dia hanya berubah wujud, tetapi massanya tetap sama. Nah, sekarang ini ada 3 bagian, Bu, yang mau saya bahas. Ini saya bahasnya pelan-pelan ya, karena ini materi yang mesti baru jenengan kenal. Jadi saya pelan-pelan, jangan dihitung jumlah nomor yang kita bahas, tapi mohon dihitung berapa ilmu yang jenengan peroleh. Ya, kalau hanya targetnya, Mbak, soal 30, Mbak. Mbak, lah nek saya gitu bisa aja. Lah nek kon jenengan paham boten? Pas tes gimana gitu kan ya. Jadi saya lebih milih tak pahamkan benar, jadi nanti pas tes ya paham benar gitu. Saya nggak suka target soal. Ya. Ini ada 3, Bu, kurva diagram ini. Yang satu diagram yang ini jenengan amati, ini saya namai dengan A. Oke. Terus ada yang kedua tuh yang mendatar ini, Bu. Yang ini. Ini saya namai dengan B. Terus dari sini saya namai dengan C. Sekarang saya tanya, Bu. Yang menggambarkan S-nya sedang mencair itu yang A, B, atau C? A. Yang lain? Yang B. S-nya sedang mencair yang mana? Nah, kan ternyata banyak yang belum tahu toh. Di sini Makanya ada, ini kemarin tak tanyakan, Mbak. Iya, di sini ada T. T itu temperatur. Temperatur itu artinya suhu. Nah, panas itu, kalor itu kan panas ya. Panas itu mempunyai 2 peran. Yang pertama, menaikkan suhu, ya enggak? Kalau ada panas tuh mesti suhunya naik toh. Yang kedua, itu merubah wujud. Percaya enggak ya kalau panas itu merubah wujud? Ya. Percaya enggak? Oh ya, percaya. Jadi panas yang diberikan kepada benda itu fungsinya ada 2.
Saya ulangi lagi tadi, menaikkan suhu. Dan yang kedua adalah merubah wujud. Nah, sekarang saya tanya lagi. Nah, ini kan sudah saya beri keyword toh ini tadi. Kalau yang menaikkan suhu tuh yang mana, Bu? Yang menaikkan suhu yang mana, Bu? Ke diagramnya. Menaikkan suhu. Yang? Yang B. Yang B. B itu suhunya berubah. Yang C. Yang C. Ya. C saja atau ada yang lain? A juga naik. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Betul. Cirinya naik itu ini loh, Bu. Dari negatif 10 menjadi suhunya 0. Nggih mboten? Dari negatif 10 menjadi 0 itu suhunya naik. Naik sebesar berapa? 10 derajat. Ya, jadi tak jelaskan ya. Nah, kan tadi sudah diskusi, sekarang disimpulkan. Yang A ini S, tadi kan negatif 10 ini berupa S ya. Suhunya naik menjadi 0 derajat. Membutuhkan kalor sebesar 2.500 kalori. Ya, saya ulangi lagi. Saya nggak mau cepat-cepat daripada nanti bingung ya. Saya tuliskan di sini. Jadi pada diagram A, ini kalor berfungsi menaikkan suhu S, ya ini berupa S ya, dari negatif 10 menjadi 0. Paham? Ya. Membutuhkan kalor berapa? Membutuhkan kalor sebesar 2.500 kalori. Sekarang saya tanya kalau yang B. Jenengan sendiri sekarang yang menjawab. Pada gambar B itu suhunya tetap atau berubah? Tetap. Berarti kalau suhunya tetap, dia mengalami yang mana? Mengalami yang menaikkan suhu atau mengalami yang perubahan wujud? Perubahan wujud. Nah, good. Sekarang disimpulkan. Berarti yang B ini gimana? Kalor berfungsi Mengubah wujud. Ya, merubah wujud. Apa? Dari S menjadi air. Membutuhkan kalor berapa? 40.000 kalori. 2.500 40.000 kalori. Dari kenapa bilangnya 40.000 kalori? Ya soalnya dari 42.500 dari 2.500 menjadi 42.500 loh. Ya tambah hebat toh berarti siang hari ini. Itu jenengan sendiri loh ya. Saya enggak loh ya. Sekarang kalau yang C gimana Bu? Jenengan saya membuat unen-unen. Kalor berfungsi menaikkan suhu. Nah, ini kan sudah jadi apa, Bu, bentuknya, Bu? Air. Iya. Menaikkan suhu air dari 0 menjadi T, karena kita nggak tahu ya, T itu suhunya berapa, pokoknya suhunya T, gitu ya. Sebesar membutuhkan kalor 27.500. 67.500 menjadi 42.000. 25.000. 25.000 kalori. Ya, 25.000. Ada yang mau ditanyakan tentang kesimpulan diagram A? Dapat 25.000 tadi dari mana, Bu? Ya, dari sini, Bu. 67. Ya, 67.500 di sini menjadi 2.500 dikurangi 42.500 ya. Berarti ini songko kene tekan kene itu hanya butuh kalor berapa? 25.000 kalori. Dong dereng niki.
Saiki tak hapus. Jenengan menyimpulkan yang gambar kedua. Yo, tak tunjuk ya. Atau ada yang mau jadi korban? Ada yang mau jadi korban? Menyerahkan diri? Wah, kok hening seketika ki piye ki? Ayo. Halo. Hai. Jangan hilang, ini kok nggak ada yang menjawab. Yo, diagram B, jenengan yang menyimpulkan. Tak tunjuk apa jawab? Ya wes Bu Wahyu ya Bu. Kalor. Bu Wahyu dulu, silakan. Huruf ABC lagi enggak, Mbak? Ini tak kasih nomor 1, 2, sama 3 ini ya. Oh, Ya. tiga. Ya, yuk Bu Nomor Wahyu 1 dulu. itu. Terus nanti Bu Endah. Terus Bu satunya lagi siapa monggo. Sekarang Bu Wahyu dulu. Yang pertama dulu Bu Wahyu. G, fungsi suhu itu untuk menaikkan suhu ya. Bukan fungsi suhu, kalor. Kalor ya. Kalor berfungsi menaikkan suhu. Ya, suhu apa? Suhu S Ya. dari negatif 5 ya menjadi 0. Ya. Membutuhkan kalori ya, Pak ya? Ya, sebesar 1.500 kalori. Ya, good. Yo, sekarang Bu Endah, Bu, nomor 2. Pada bagian B, suhu tetap. Kalor ya. Kalor berfungsi merubah wujud dari es menjadi air. Ya. Kalor yang dibutuhkan berarti 47.000. 48.000 kalori. Ya. Ya, sekarang nomor 3 ganti yo. Bu Nadia Ayu Rosmita. 15. Bu Nadia Ayu. Enggak nyaut. Bu Eni Suryanti. Bu Ika. Bu Rate, silahkan Bu Rate. Ayo Bu Rate. Saya nggak bisa lihat wajahnya misalnya. Yuk, siapa? Masa nggak bisa? Ayo. Kalor berfungsi menaikkan suhu Ya. dari 0 menjadi T. Ya, dari 0 menjadi T. Membutuhkan kalor sebesar keliru. Ya, betul. Berapa, Bu? 1.500 dikurangi 49.500. Berapa? 61 kan ke 50 11 ditambah 1. Berarti 12.000 kalori. Dah? Paham? Ya, saya lanjutkan ya. Berarti di sini kesimpulannya yang apa? Apakah pertanyaannya? Hanyalah ini Bu, pertanyaannya. Kalor yang diperlukan es untuk melebur. Nah, berarti kan hanya yang ini tadi toh Bu. Yang tengah-tengah ini toh. Nah, kalau wadah A tadi berapa ya kalor yang dibutuhkan untuk melebur? Berarti yang ini kan. Kalor untuk melebur sebesar berapa ini? 4.000. 500 dikurangi 2.500 ya. Jadi sebesar 40.000. Sedangkan pada diagram B, kalor yang digunakan untuk merubah wujudnya adalah 48.000. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang wadah B. Oke. Berarti kalau yang A ini benar atau salah? Wadah A sama dengan wadah B. Benar atau salah? Berarti salah. Ya. Kalau yang B memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B. Benar atau salah kalau gitu?
apakah wadah A itu lebih besar daripada wadah B? Halo, apakah lebih besar? Halo. Nggak kelihatan Bu opsinya. Ini, apakah kalori yang diperlukan dari wadah A itu lebih besar daripada wadah B? Iya. Ya, lah berapa tadi wadah A? Wadah A 40.000, wadah B 48.000. Lah, masa si A 48.000. lebih besar? Wadah B lebih besar. Iya, Wadah B lebih besar. besar. Berarti jawabannya apa? Yang E. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan asal percaya. Nah, sekarang sudah ngitung sendiri toh. Kan hanya fokus di sini tadi, nggih. Makanya harus saya jelaskan pelan-pelan dan saya harap jenengan benar-benar memahami ya. Karena yang digunakan untuk merubah wujud itu yang ini loh, Bu, yang ini. Nggih, yang ini wadah A, yang ini wadah B, nggih toh. Nah, yang A itu butuhnya pinten? Dari 2,5 jadi 42,5. Berarti butuhnya 40.000. Kalau yang B butuhnya 48.000. Sehingga yang wadah A itu justru lebih kecil. A 40.000. B 48.000, berarti wadah A itu jawabannya lebih kecil daripada wadah B, sehingga jawabannya yang opsi E. Lanjut, nomor 8. Diberikan kompetensi dasar sebagai berikut. Melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Berarti contohnya kalau penyebut berbeda itu ya 2/3 ditambah dengan 4/6. Gini ya, ini kan penyebutnya berbeda. Indikator penunjang. Nah, indikator ada 3 ya. Ada indikator syarat, ada indikator penunjang, ada indikator penunjang atau inti, ada indikator pengayaan. Nah, siswa harus bisa menjelaskan dan melakukan penjumlahan, maka dia harus bisa ngapa, Bu? Yang menjadi penunjang itu inti, minimal sesuai dengan KD. Itu namanya indikator inti. Tetapi kalau indikator syarat itu sakdurunge. Sebelumnya dia bisa menghitung berpenyebut berbeda, berarti harus bisa menghitung dulu yang berpenyebut sama. Nggih toh? Maka itu indikator syarat. Tapi kalau indikator penunjang itu yang sesuai dengan KD-nya. Berarti yang mana? Ya ini, yang E. Ya toh? Kalau yang menyamakan pecahan, ini juga masuknya ke yang penyebut berbeda ya, maaf ya. Menyamakan pecahan yang penyebutnya berbeda itu masuknya juga syarat. Supaya iso jumlahnya kan berarti harus bisa ini dulu toh, menyamakan penyebut. Ya toh? Jadi harus bisa dipahami kalau syarat itu sebelum menuju ke ini. Sebelum ini dia harus bisa apa dulu? Itu namanya syarat. Kalau penunjang itu ya. Bukan, beda dengan apersepsi. Beda, kalau ya. Indikator itu anak harus bisa ini dulu gitu loh. Misalnya kita mau mengajarkan perkalian. Indikatornya anak harus bisa apa dulu sebelum perkalian? Penjumlahan. Betul. Maka indikator syaratnya ketika kita mengajarkan perkalian adalah anak memahami
melahan. Tapi kalau indikatornya perkalian ya KD-nya perkalian, indikator penunjangnya ya perkalian itu sendiri. Tapi kalau pengayaan itu lebih tinggi satu tingkat, lebih sulit daripada indikator penunjang. Misalnya apa? Menyelesaikan masalah dengan perkalian. Nah, itu namanya indikator, Bu. Oke. Jadi harus paham indikator syarat, indikator penunjang sama indikator pengayaan. Maka di sini karena indikator yang ditanyakan adalah indikator inti, maka ya sesuai dengan KD tersebut. Apa? Melakukan penjum melahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Betul nggih? Baru tahu Bu kalau indikator itu ada syarat, ada inti itu juga iya, baru ada tahu. 3. Oh ya, baru tahu nggih, enggak apa-apa. Kan jadi belajar nggih. Jadi nanti pasti jenengan akan ditanya. Kalau pada pembelajarannya jenengan tuh indikator syaratnya apa? Indikator intinya apa? Inti itu harus tercapai sesuai dengan KD. Pengayaan tuh berarti satu tingkat lebih tinggi. Nomor 9. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Kita cek yang A. Ada berapa data, Bu, ini? Apakah ada 6? Benar atau salah? Salah. Salah ya. Karena ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang B, datanya adalah data kontinu, itu juga salah. Data kontinu itu contohnya data tinggi badan, data berat badan itu kontinu. Dicirikan dengan apa? Dengan ada koma. Ya. Jadi kan tinggi badan itu kan bisa saja toh 134,265 gitu boleh kan ya? Nah, tapi kalau jumlah orang apa jumlah orang itu pakai koma? Kan tidak. Nah, ini namanya data kontinu. Artinya di antara angka dengan angka itu masih bisa ada data di tengah-tengahnya ini. Jadi antara angka 12 sama 13 kayak berat badan bayi. Nah, itu kan bisa 12,5, 12,9 gitu. Tapi kalau jumlah orang itu bukan data kontinu. Paham ya? Jangkauan interkuartil di atas adalah 4. Nah, kuartil. Kuartil itu datanya dibagi jadi berapa bagian, Bu? Jadi 4 bagian. Ya, interkuartil. Kuartil dulu. Arti kata kuartil itu datanya dibagi dengan 4. Oke. Sebelum kita membagi 4, berarti datanya kita bagi 2 dulu, tak, Bu? Sebelum kita bagi 4. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Ya udah, berarti oke. Saya hitung dulu nih datanya ada berapa, Bu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita bagi 2 dulu nggih. Bagi 2 dengan cara sini 5, nggih toh? Yang di sebelah kanan juga 5. Dong nggih. Nah, terus ini dibagi lagi. Dibagi lagi jadi 2. Berarti tengah-tengahnya sini toh? Nah, ini tengah-tengahnya mana? Ini. Paham ya? Jadi, kalau ditanya, kuartil satunya berapa, Bu? Jawabannya. Kuartil satunya sama dengan 9. Kuartil 2-nya berapa? Kuartil 2 itu tengah-tengah. Kuartil 2 itu yang sini. Sama dengan median, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya 10 sama 10. Ya 10 tambah 10 dibagi 2. Berapa? Ya 10 itu sendiri. Kuartil 3-nya 12. Oke. Nah, sekarang berarti berapa? Jangkauan ini jarak dari kuartil 1 ke kuartil 3 ini jaraknya berapa? 9 ke 12 itu sebesar 3. Berarti kalau di sini 4 adalah salah. Oke. Mediannya berapa tadi? Median itu sama dengan kuartil 2. Nggih, 10.
Berarti ini kan juga salah, nggih. Nah, kalau mencari kuartil 1 benar ya, datum itu kumpulan data, datum. Benar kan? Kalau mencari kuartil 1 tuh pakai kumpulan data ini toh, 7, 9, 9, 10, 10. Benar ya? Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi kalau mau mencari kuartil 1, kita mencari tengah-tengahnya dari data ini tadi toh, 7, 9, 9, 10, 10. Itu ya. Besok tolong saya diingatkan, Mbak, tolong diberi soal lagi yang terkait ini tadi, kuartil gitu ya. Besok tolong diingatkan di Zoom besok. Jadi biar saya beri soal dulu. Ini kan baru pertama. Nah, nanti yang kedua supaya lebih paham lagi. Oke? Saya lanjutkan di nomor terakhir, nomor 10. Wah, ternyata udah 11.48. Saya ini nanti setengah 1 juga sudah berangkat menunggu AKM. Jadi ini saya, nomor 10 saya percepat ya. Nomor 10. Peraturan pemerintah, bla 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 bla. Pertanyaannya, pernyataan yang relevan bahwa guru harus, nah berarti ini relevan tuh yang benar ya. Kita baca dulu nih. Tentang guru menjelaskan bahwa, kan ini ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan potensinya. Ya, kalau berarti di sini yang dikembangkan apa saja? Apakah hanya TI-nya saja? Bukan. Yang dikembangkan tuh ya ilmu pengetahuan, ya teknologi. Maka di sini sudah tepat kalau jawabannya tuh kompetensi yang holistik. Holistik tuh artinya menyeluruh. Ya, kalau di sini hanya penguasaan teknologi kurang tepat karena di sini ada juga Pak ilmu pengetahuan. Empati enggak ada hubungannya, wajar 12 tahun tidak ada hubungannya, mengajar sesuai tuntutan global di sini juga tidak ada hubungannya. Berarti yang ada hubungannya adalah yang B. Sudah nggih? Jadi saya cukupkan dulu pembahasan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu, ilmu yang kami berikan bisa jenengan gunakan dan ditularkan juga kepada anak didiknya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan panjenengan lolos UP, baik itu retaker maupun UKM PPG yang baru akan mengikuti. Berdoa, persilahkan. Cukup. Dari saya mohon maaf ya Bu kalau ada kekurangan, kesalahan, kalau ada lebihnya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.